bersama kami dari Harian Kalsel Pos dalam acara Kabar COVID-19 Kalimantan Selatan. Pada kesempatan siang hari ini kami berada di kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kota Kandangan. Saya bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Bapak Haji Ahmad Fikri. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menerima kami dengan baik di sini, dan tentu saja ini merupakan satu kehormatan bagi kami dari Harian Kalsel Pos yang mempunyai program yang namanya Kabar COVID-19 di Kalimantan Selatan, Pak. Langsung saja Pak ya, untuk pertanyaan untuk Bapak ini mengenai penanganan Pak, penanganan seputar COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kali ini kami mendapat kehormatan juga bisa diwawancarai kawan-kawan Kalsel Pos. Memang tidak terasa ya, Maret ini setahun kita COVID. Ya. Jadi COVID itu mulai di bulan Maret 2000 dan kami mengenal COVID itu itulah kita bagikan ke masyarakat. Jadi sejak awal kita sudah berusaha untuk mencegah penyebaran COVID ini dengan menggunakan masker bagi masyarakat dan dibagikan. Nah, setelah itu berlanjut dengan berbagai kebijakan, masker dibagikan terus ya. Jadi baik dari instansi pemerintah, dari donasi para swasta. Alhamdulillah di awal-awal COVID itu kita dapat sokongan yang luar biasa. Sebagai Bapak Presiden ada 3 penanganan kan, penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan sosial. Nah di awal-awal COVID kita kesehatan penekanannya. Pertama melengkapi APD bagi petugas nakes kita. Yang kedua kita menyiapkan rumah sakit untuk perawatan. Nah, karena rumah sakit kita selain merawat warga kita juga ditunjuk oleh Pak Gubernur menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID. Jadi kita menyiapkan ruang isolasi dan sambil jalan, sambil melengkapi, sambil jalan. Nah, sehingga terus kita berjalan, kesehatan ditangani, ekonomi juga ditangani, sosial ditangani. Nah, ekonomi kita berusaha maksimal untuk roda ekonomi kita berjalan, sehingga regulasi kita adalah kita tidak memungut kontribusi PKL. Di tengah-tengah pandemi kan kasihan mereka, jadi itu tidak pungut setiap hari, jadi kita pungut. Biasanya dipungut tiap hari karena retribusi mereka. Yang kedua juga retribusi pertokohan kita turunkan 50%. Jadi kan mungkin regulasi kita lebih ekonomi agar pelaku ekonomi kita tidak langsung merasa berat. Nah di bidang penanganan sosial tentu kita berusaha memberikan bantuan ya. Di samping ada BLT dengan dana desanya, BST dengan dana dari Kementerian Sosial, kita pemerintah juga. Tapi kita bersyukur datanya bisa kita atur, jadi tidak ada overlap, kita pasti tidak overlap gitu. Tapi namanya bantuan kan bisa dinamika di lapangan kan sangat ramai itu. Yang tidak dapat juga ribut, kalau pas saya tidak. Nah, jadi kita punya prinsip di awal-awal pandemi COVID itu. Kalau ada masyarakat yang memang dampak COVID dia tidak dapat bantuan, dari desa tidak dapat, dari pemerintah pusat tidak dapat, Pemda akan turun tangan. Prinsipnya kan dana yang diberikan pemerintah juga untuk beli beras, sehingga kita pastikan kalau ada rakyat kita yang kesusahan makan, tidak punya beras, terus segera lapor ke Pemda. Dan pada saat semua camat kita siapkan beras di mobil camat. Jadi pada camat kunjungan ke lapangan dipandang perlu, rakyat kita butuh, turunkan beras dari mobil camat. Ini langkah-langkah kita kan status tanggap darurat kan untuk kita lakukan itu. Yang kita bersyukur juga kan meningkatkan kesadaran masyarakat pada COVID ini untuk bisa melalui protokol kesehatan. Nah di Kandangan ini, alhamdulillah kita di Sungai Selatan ini dukungan dari ulama dengan lembaga majelis ulama. Ketuanya kebetulan Kapuh beliau itu sangat mendukung sekali dengan program pemerintah. Beliau memberikan himbauan untuk tidak sholat Jumat dan lain-lain. Mungkin di Kalsel yang pertama kita melakukan ini. Karena sudah pandemi, tidak usah sholat Jumat, hukumnya ini. Dan itu sangat dipatuhi oleh masyarakat. Seiring waktu kan berjalan waktu, tidak ada arahan pemerintah juga. Kalau ingin sholat Jumat juga harus ada jarak dan lain-lain, kita terapkan. Jadi di Hulu Sungai Selatan mungkin paling awal menetapkan tidak boleh ke masjid Jumat, dan paling akhir mungkin membolehkan. Boleh, tapi dengan catatan harus mengatur protokol kesehatan. Jadi 3 arahan Bapak Presiden dijalankan bersamaan. Kesehatan ditangani, ekonominya ditangani, dan bantuan-bantuan sosial juga kita tangani. Jadi dan yang kita bersyukur di Sungai Selatan ini kan petani yang paling banyak. Sedangkan mereka panen.
tengah-tengah pandemi mereka panen, jadi tidak terlalu terasa mereka terhadap itu. Yang sangat terasa itu jasa, uang ojek, uang bentor, ini yang sangat terasa. Pekerja-pekerja industri rumah tangga, kalau petani tidak terlalu terasa karena memang mereka beras sudah cukup karena panen terus, ada yang 2 kali panennya. Ini kan gambaran lah tentang COVID-19 di bulan Maret ini setahun, dan kami terus sampai sekarang terus berbuat untuk itu ya. Jadi pengetatan kegiatan masyarakat sejak awal kita juga terapkan dari Perbu pertama, Perbu kedua. Kita juga harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Ada arahan harus dilengkapi lagi. Jadi posisi sekarang kita adalah posisi lebih menyadarkan masyarakat. Caranya adalah kita menurunkan tim ya, dari setiap kepala dinas itu wajib turun ke fasilitas umum, ke pasar, tempat-tempat strategis untuk meyakinkan masyarakat untuk protokol kesehatan, misalnya pakai masker dan lain-lain. Ini turun Pak. Jadi istilah kami tim KI, tim komunikasi, informasi dan edukasi, itu turun ke pasar-pasar. Dan sinergisitas TNI pun sangat kuat di sini. Jadi kami di sini saling himbauan bersama. Saya tanda tangan, Ketua Divisi Ulama tanda tangan, Kapolres tanda tangan, dan tanda tangan. Jadi kita di sini sudah merapikan sedemikian rupa agar himbauan-himbauan kita bisa diterima oleh masyarakat. Ya namanya juga pro kontra sih pasti ada lah. Tapi kami bersyukur sekali di Hulu Sungai Selatan ini karena sinergisitas ulama dan umat itu sangat kuat, sehingga segala-gala yang berkaitan dengan keagamaan kan majelis ulama kita, pemerintah pada posisi yang baik. Alhamdulillah sampai sekarang udah alhamdulillah jalannya luar biasa, tapi sekali lagi ini belum selesai. Kita tetap harus meminta masyarakat patuh dengan protokol kesehatan, sehingga Perbu dikeluarkan nomor 44 tahun 2020 sudah ada sanksi. Sampai sanksi administratif bayar 50.000 mereka. Sanksi sosial juga ada 50.000. Termasuk kita sudah pengetatan kegiatan di malam hari. Itu jam 10 sudah tutup warung-warung, dan itu jam 10 di atas pagi. Jadi itu mematuhi semua masyarakat? Ya, alhamdulillah lah. Karena tadi, sinergis antara TNI Polri bersama, diturun Satpol PP, TNI Polri turun bersama-sama. Nah, pas ini kan vaksin sudah mulai. Ya. Untuk meyakinkan masyarakat, Pak, ini kan kebanyakan masyarakat ini takut divaksin, Pak. Ya. Nah, ini kan tentunya tugas yang tidak gampang ya bagi ya. Pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat supaya mereka mau divaksin. Apa yang dilakukan, Pak, untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman, Pak? Ya, kemarin kita sebelum vaksin datang kita ada VetCon kan dengan pusat dan provinsi. Di prinsipnya satu saya katakan Pemkab Hulu Sungai Selatan siap untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi kita tertolong lagi dengan vaksin ini kan keluarnya fatwa Majelis Ulama, menguatkan fatwa Majelis Ulama Pusat, fatwa Ulama Hulu Sungai Selatan menurut fatwa juga bahwa vaksin itu halal dan suci. Terus keluar himbauan lagi dari Majelis Ulama bahwa vaksin itu proses ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID. Nah ini yang tertolong kami. Ya, kalau kami aja bicarakan, ya pemerintah wajar aja bicara begitu, tapi kalau ulama bicara itu sudah berbeda. Alhamdulillah sampai hari ini pelaksanaan COVID yang utamanya nakes itu sudah berjalan dengan baik. Dan kami pun secara kesempatan menyampaikan ke masyarakat, kalau di suatu saat giliran masyarakat divaksin sudah harus kita ikuti. Termasuk kami menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu dengan pemberitaan di media sosial ya. Kalau ada yang menyatakan apa-apa, tanyakanlah ke petugas kesehatan. Tentang kehalalan, kesucian sudah jelas dari Majelis Ulama. Jadi alhamdulillah sampai saat ini proses vaksin ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentu antisipasi nanti kalau sudah masyarakat gilirannya bagaimana riaknya. Tapi kita punya payung sekali lagi. Secara pemerintah sudah jelas kebaikan vaksin, dan secara absolut pandang agama juga sudah jelas. Fatwa MUI Hulu Sungai Selatan menguatkan fatwa MUI Pusat, plus ada himbauan dari Majelis Ulama Kabupaten Sungai Selatan agar masyarakat ikut vaksin sebagai persiapan. Dan yang kedua, setiap pengajian guru Ketua Majelis Ulama kami, Guru Papu itu setiap sore beliau kan live streaming kan, itu menjelaskan juga bahwa vaksin itu ikhtiar yang harus kita jalani. Jadi kami jujur katakan sangat tertolong lah dengan sinergisitas antara ulama dan umat di Sungai Selatan ini, sehingga beban pemerintah agak ringan karena tadi didukung oleh para ulama kita. Yang terakhir, Pak, harapan Bapak kepada masyarakat Hulu Sungai Selatan dengan COVID yang masa pas ini belum berakhir, Pak. Iya, yang pertama kami menyampaikan terima kasih dulu lah kepada masyarakat ya, yang selama ini terus bisa berusaha maksimal mematuhi kami, termasuk juga kami terima kasih kepada semua jajaran TNI Polri dan bersama kami ya, termasuk kawan-kawan wartawan Islamik
selalu menyuarakan juga tentang betapa arti pentingnya penanganan COVID-19. Kami sering mengatakan meskipun secara angka sudah menurun kita, sekarang tinggal 26 yang dirawat ya. 26 orang, yang meninggal 40 orang, jadi kalau persentase itu tingkat kesembuhan sekarang sudah 91% ya. Tingkatnya meninggal 5,3 tinggi sih kita yang meninggal 5,3%. Tapi kita sudah bisa menekan angka kematian ini, kita mencoba menekan angka yang positif. Tentu sekali lagi ini tidak pernah selesai, meskipun vaksin nanti sudah ada juga, kita tetap harus berperilaku seperti ini. Inilah kami mungkin pemerintah tidak jemu-jemunya untuk terus mengingatkan masyarakat untuk harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila keluar rumah harus pakai masker dan menjaga jarak dan bersama selain menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas lah keluar daerah. Karena kita tidak tahu daerah mana sih yang aman, kan belum tahu juga kan. Jadi ini harus kita lakukan. Dan memang proses penyadaran ini tidak mudah, tapi kami yakinlah dengan kerja keras kita, dukungan kita semua, termasuk kawan-kawan media menyuarakan ini, insya Allah mereka secara perlahan pasti mereka akan sadar. Kalau masyarakat sadar kan berarti kan sudah bisa mengurangi risiko-risiko penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Ahmad Fikri. Dan tentu saja perbincangan ini sangat menarik dan kita kembali berdoa ya, semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita kembali bisa beraktivitas seperti semula. Dan di penghujung acara, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian saya juga kembali mengingatkan kepada Anda semuanya untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya sebagai pembawa acara, Anas Aliando, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.